Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Ketemu lagi hari ini bareng Nanang ya. Mudah-mudahan sehat semua. Nah, hari ini kita akan ngomongin tentang implementasi SQL Server ya di perusahaan besar ya. Tapi sebelum lanjut, nih buat kamu yang belum subscribe di channel Nanang, ya diklik dulu ya tombol subscribe yang ada di bawah video ini. Nah, ngomongin soal SQL Server, ya di pertemuan yang lalu kita udah bahas bagaimana SQL Server itu diimplementasikan di perusahaan uh, kecil ya dan menengah. Nah, kali ini kita akan lihat bagaimana implementasi SQL Server di perusahaan besar ya. Nah, kalau di perusahaan besar ya, terutama perusahaan nasional ya, yang punya banyak cabang ya di seluruh Indonesia ya. Nah, itu uh, gambarannya seperti ini. Jadi di sini ada dua buah SQL Server ya. Jadi SQL Server tersebut memiliki sistem high availability ya. Jadi artinya kalau satu SQL Server down, nah itu maka layanan database-nya atau SQL Server-nya itu pindah ke node yang lain atau ke host yang lain ya. Jadi dibuat cluster dan di SQL Server itu clusternya disebut dengan always on SQL Server always on cluster, di mana dia juga memanfaatkan Windows Server cluster gitu ya. Nah, ini dua buah SQL Server ini itu umumnya versinya sama ya, misalkan sama-sama SQL Server 2014 atau SQL Server 2016 itu ya, SQL Server 2017 dan SQL Server 2019. Jadi kita akan buat seperti itu. Nah, untuk implementasinya itu sekarang itu umumnya kita menggunakan virtualisasi ya, karena uh, infrastrukturnya itu saat ini semua sudah divirtualisasikan, jadi nggak ada lagi server fisik yang seperti dulu ya. Kalau zaman dulu itu SQL Server itu benar-benar server fisik yang di cluster ya. Sekarang servernya ada bentuknya virtual machine atau VM, sehingga lebih memudahkan lagi untuk masalah pengelolaan dari mesin-mesin seperti ini gitu ya. Nah, kemudian aplikasi-aplikasi yang ada di sini itu semuanya itu connect ke SQL Server clusternya. Jadi dia membaca nama dari clusternya ya. Jadi tidak membaca nama hostnya lagi ya, seperti itu. Jadi semua aplikasi ini merujuk kepada sistem cluster di sini, sehingga kalau database-nya itu pindah-pindah ya dari satu host ke host lain itu tidak akan mempengaruhi dari sisi aplikasi ya, seperti itu. Jadi dengan sistem seperti ini maka high availability itu akan tercapai ya. Jadi sama dulu seperti Exchange Server ya. Exchange Server itu juga menggunakan sistem cluster juga, tapi namanya itu DAG ya, Database Availability Group. Nah, kalau di SQL Server itu namanya SQL Server Always On, seperti itu. Jadi umumnya kalau di perusahaan besar itu SQL Server itu diimplementasikan itu dalam bentuk cluster ya, untuk high availability-nya seperti itu. Nah, ini tidak hanya dua ya. Jadi kalau misalkan di SQL Server Always On itu kita bisa punya beberapa SQL Server node bahkan seperti itu ya, tidak hanya dua. Jadi bisa lebih dari dua gitu ya. Jadi inilah contoh bagaimana SQL Server diimplementasikan di perusahaan besar ya. Jadi dia menggunakan sistem cluster, dan kemudian di sini ada backup server juga. Nah, backup server ini juga membackup ya, membackup database-database yang ada di SQL Server seperti ini. Jadi database di backup menggunakan backup server. Oke, mungkin itu dulu pertemuan kita hari ini membahas bagaimana
implementasi SQL Server di perusahaan skala besar gitu ya. Nah, buat kamu yang udah nonton video ini, kamu bisa kasih like ya. Kemudian komentar kamu tentang video ini saya tunggu, dan bagikan video ini ke teman-teman kamu agar mereka belajar apa yang kamu tahu. Nah, kunjungi blog saya, linknya ada di bawah video ini juga. Dan pasti ini buat kamu yang belum subscribe dari kemarin, ya ditunggu ya, diklik dulu tombol subscribe-nya yang ada di bawah video ini dan bunyikan belnya. Jadi kalau ada video baru dari saya nanti muncul notifikasinya di YouTube kamu. Oke, makasih, sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.